Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Seno Surya Ramadan. Kami dari kelompok Pian Dictate akan mempresentasikan game yang kami buat berjudul Pian Dictate. Kelompok kami beranggotakan saya sendiri, Seno Surya Ramadan, lalu ada Mas Singgi Edo Nugroho, dan Mas Rizky Firmansyah. Latar belakang. Pian Dictate adalah sebuah video game yang dikembangkan oleh studio pengembangan game yang dikenal sebagai Snoopy's Pixel Studio. Game ini dirancang untuk platform PC dan menonjolkan gaya RPG fantasi pixel dengan cerita yang mendalam serta mekanisme permainan yang inovatif. Pian Dictate bertujuan untuk memberikan pengalaman bermain game RPG yang dapat memuaskan para pemain dengan cerita, mekanisme, dan gameplay yang kami sediakan. Kami ingin menghadirkan dunia fantasi yang mendalam dan petualangan yang epik. Game ini nantinya akan memberikan pengalaman baru kepada pemain dengan mekanismenya yang unik, ditambah dengan style game pixel yang memberikan kesan khusus kepada para pemain. Game Pian Dictate ini sendiri mempunyai dua genre, yaitu hack and slash, RPG. Hack and slash di mana kami akan memberikan style battle yang fast-paced kepada pemain, dan RPG di mana kami akan memberikan kebebasan kepada pemain untuk memilih kepribadian MC itu. Untuk pemasarannya sendiri, kami akan menggunakan crowdfunding seperti Kickstarter, bisa juga lewat itch.io. Selain dari crowdfunding, kami juga dapat menghasilkan dari in-game purchase seperti custom, item, skin, dan lain-lain. Untuk penekanan konten sendiri, kami berfokus yang pertama pada story, setelah itu gameplay, visual, dan yang terakhir adalah sound. Selanjutnya, target audience. Target market dari game ini adalah pemilik laptop atau komputer dengan spesifikasi yang memadai. Untuk usianya sendiri adalah 18-35 tahun, terutama bagi mereka yang tertarik dengan game RPG fantasi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Mas Edo. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai bisnis model kanvasnya dari game kami. Yang pertama ada customer segments, berisi pemilik laptop atau komputer dengan spesifikasi yang memadai, kemudian usia antara 18-35 tahun, dan yang terakhir pemain yang tertarik dengan game RPG fantasi. Kemudian beralih pada customer relationship, yaitu berisi tentang yang pertama program loyalitas untuk mempertahankan pemain yang sudah ada. Kemudian forum eksklusif untuk membangun komunitas pemain. Kemudian beralih pada channels, yaitu berisi tentang trailer yang menarik dan pengumuman di berbagai platform. Kemudian situs web resmi dan materi pemasaran untuk memberikan informasi rinci. Yang terakhir, revenue streams, berisi tentang penjualan game Pian Dictate. Kemudian yang kedua, penawaran bonus eksklusif pada pemesanan beta versi. Kemudian kita beralih pada value proposition, yaitu berisi tentang petualangan epik dan cerita mendalam di dunia fantasi. Kemudian grafik pixel yang unik. Kemudian mekanisme permainan yang unik dan menarik. Kemudian ada key activities, yaitu berisi tentang pengembangan dan pemeliharaan game, kemudian pemasaran dan promosi game, kemudian yang ketiga membangun dan memelihara komunitas pemain. Kemudian ada key resource, yaitu berisi tentang tim pengembang dan kreatif untuk menghasilkan dan memelihara game, kemudian platform distribusi seperti Steam. Yang ketiga, situs web resmi dan forum komunitas. Kemudian ada key partners, yaitu berisi tentang influencer game indie untuk live streaming. Kemudian platform distribusi game seperti Steam. Kemudian penyedia layanan hosting untuk situs web dan forum. Yang terakhir ada cost struktur, yaitu yang pertama ada biaya pengembangan game,
biaya pemasaran dan promosi, dan yang terakhir biaya operasional situs web dan forum. Demikian dari bisnis model kanvas game kami. Selanjutnya akan kami jelaskan mengenai cash flow-nya. Untuk cash flow-nya kami menjelaskan dari bulan pertama sampai dengan bulan ke-12. Kemudian berikut berisi yang pertama ada opening cash balance. Kemudian di sini ada produk penjualan kami in game, custom atau skin, kemudian in game di dalam game maksudnya, exclusive weapon, dan in game juga community item. Terus kemudian DLC story, crowdfunding Kickstarter, dan crowdfunding ITCH.io. Berikut dari pemasukan kami mulai bulan 1 sampai dengan bulan 12. Kemudian kami total cash-nya, total cash masuknya atau kas masuknya setiap bulannya juga kami rinci semuanya. Kemudian untuk pengeluarannya yang pertama ada jaringan internet, subscription aplikasi coding, kemudian sewa tempat pengerjaan dan diskusi, kemudian biaya transport, testing, promosi, maintenance perangkat. Nah, berikut kami rinci juga semuanya di dalam pengeluaran kami untuk mengembangkan game yang telah kami buat. Nah, kemudian total cash out-nya juga kami rinci dengan baik dan jelas supaya tidak terjadi salah paham. Kemudian cash flow formatnya juga tertera dengan rapi. Kemudian closing cash balance-nya juga kami catat dengan rapi. Nah, berikut daftar dari cash flow-nya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizky Firmansyah akan menjelaskan tentang game buatan kami. Di sini kita mulai dari main menu. Ada beberapa opsi yang bisa kita pilih. Kita coba salah satunya itu setting. Ya, seperti ini. Setelah itu kita coba untuk memasuki game. Oke, kita sudah masuk ke dunianya. Di sini kita bisa menggunakan karakter kita menggunakan WASD. Setiap gerakannya memiliki animasi sekitar 5-10 frame. Dan juga untuk background dari mapnya ini dibuat secara manual semuanya. Kita menuju map yang berikutnya. Di sini kita ketemu dengan monster. Ada monster yang kecil ini. Kita juga bisa menggunakan sistem combat di sini. Ini. Yaitu monster kecilnya bisa dikalahkan banyak 5 kali pukulan. Karakter kita juga bisa menggunakan animasi dari combat ini. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.